Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang kelahiran ke Bali. Dan ketika kita lahir, tentu aja kita itu nggak bawa apa-apa. Kita dalam keadaan suci, nggak ada yang istilahnya anak haram atau anak nggak baik atau anak sial atau anak terkutuk. Bagi saya semua anak itu sama karena dilahirkan dalam keadaan suci. Dan ketika kita itu udah bisa mengalahkan diri kita sendiri, maka kita akan lahir kembali dengan versi terbaik dari kita. Musuh terbesar dari diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa mengalahkan diri kita sendiri, kita bisa mengalahkan yang di luaran dari diri kita. Musuh terbesar kita itu ya nafsu kita, amarah kita, sifat dengki kita, iri kita, benci kita. Itu musuh terbesar kita. Kita kalau nggak bisa mengendalikan hal-hal jelek yang ada di dalam diri kita itu jadi orang yang tamak, rakus, serakah. Kita menghalalkan segala cara. Bahkan mungkin kita itu nggak bakalan mengenal apa itu perasaan, apa itu empati. Karena apa? Karena kita udah gak bisa mengenali diri kita sendiri. Makanya kalau kita itu dianugerahi hati, perasaan, kita bersyukur bahwa kita itu bisa merasakan apapun yang datang ke dalam diri kita. Entah perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan benci, perasaan cinta. Tapi kita mampu mengendalikannya tanpa kita harus terjebak dengan yang membuat kita malah mungkin sakit mental, sakit jiwa, bahkan kita itu ketergantungan pada orang lain. Ini kenapa ketika saya umur 40 tahun, saya pikir bahwa ternyata saya udah tua, udah bentar lagi nih Tapi ketika saya mengalami yang namanya mengenali diri saya sendiri, perjalanan spiritual, bahkan udah mencapai ke tahap kesadaran, ternyata ini awal dari karir saya, ini awal dari hidup saya. Kenapa? Karena titik balik ketika saya mengenali diri saya, kejelekan saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini, saya punya kelebihan seperti ini, yang bawaan dari lahir. Kalau umur saya 100 lebih, 40 tahun itu baru seperempatnya aja. Perjalanan hidup saya itu masih panjang. Karena apa? Karena di usia saya ini, saya lagi mateng-matengnya. Mateng karena perjalanan hidup. Emosi saya udah stabil, karakter saya udah stabil, kelakuan saya udah bisa saya kendalikan. Itu kenapa saya bilang manusia itu lahir gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Ketika kita dihancurkan, dititik nolkan, ataupun kita dalam keadaan keluruhan, terus kita mampu bangkit lagi, itu juga namanya kelahiran kembali. Jadi ketika Idul Fitri, Nyepi, ataupun perayaan agama lainnya, itu sebagai menandakan bahwa kita itu sebagai manusia yang terlahir kembali. Dengan apa? Dengan kita menjadi lebih baik lagi. Kemenangan kita ketika kita itu menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan sifat jelek kita, kelakuan kita yang jelek. Nih, kenapa? Ketika kita udah stabil secara emosi, stabil secara jiwa, mateng secara pikiran, kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, kelakuan kita sendiri, kita mampu menemukan nih, ternyata kelebihan saya, ternyata anugerah Tuhan, ataupun ternyata kita itu orang istimewa yang diberkati Tuhan, yang kemanapun kita itu bisa membawa berkah, kita bisa membawa manfaat untuk orang lain. Mungkin kita bisa mengajarkan hal-hal yang positif, mengajarkan hal yang baik, mengajarkan tentang karakter yang baik. Nih,
Kalau kita itu nggak bisa dinasihati oleh sesama manusia, nanti yang menasihati itu alam semesta ini. Pakai apa? Pakai bencana, pakai musibah. Kalau udah bencana musibah itu udah nggak kenal agama, suku dan bangsa. Yang dinilai apa? Kelakuan kita. Makanya manusia itu yang dinilai apa sih? Perbuatannya, kelakuannya. Kalau kita mati ataupun kita hidup, ya dinilai itu ya kelakuannya, bukan namanya, bukan gelarnya, bukan jabatannya, bukan agamanya, bukan sukunya, tapi perbuatan kita. Selagi kita hidup itu ngapain aja. Nih, itu kenapa seperti Idul Fitri ini kita itu kembali ke fitrah, ataupun kita kembali suci, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan hanya omongannya aja, tapi kelakuannya, akhlaknya, karakternya yang lebih baik lagi. Bukan hanya sebatas omongan, bukan hanya simbolis. Selamat malam dan sampai jumpa.